Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Salfaira dari kelas PSM Daruna. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang karya tulis ilmiah. Jadi, karya tulis ilmiah itu adalah salah satu karangan tertulis yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau hasil pengamatan terhadap suatu objek tertentu. Nah, dalam karya tulis ilmiah ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu menampilkan pemahaman penulis terhadap permasalahan yang dibahas. Selain itu juga menampilkan kemampuan untuk meramu informasi dari berbagai sumber ke dalam bentuk suatu karya yang tertulis. Kemudian, ciri-ciri dari karya tulis ilmiah ini yaitu bersifat sistematis, bersifat logis, objektif, tuntas, dapat diuji kebenarannya, berlaku untuk umum, dan juga menggunakan kosakata baku sebagai kaidah pembahasannya. Lalu jenis-jenis dari karya tulis ilmiah ini ada banyak, salah satunya seperti hasil laporan penelitian, makalah, skripsi, tesis, dan juga jurnal. Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu sebagai wadah untuk melatih kemampuan menulis ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya tertulis. Lalu juga dapat digunakan sebagai sarana transportasi untuk menyalurkan pengetahuan dari sekolah ke masyarakat. Nah, lalu kita masuk ke struktur dari karya tulis ilmiah. Yang pertama itu ada judul. Judul ini berisi topik yang akan dibahas dalam karya tulis ilmiah yang dibuat. Lalu yang kedua ada kata pengantar. Kata pengantar ini berisi ucapan terima kasih dan juga pengantar umum penulis karya ilmiah. Lalu yang ketiga ada abstrak. Abstrak ini berisi ringkasan singkat tentang isi dari karya tulis ilmiah. Lalu ada daftar isi. Daftar isi ini berisi daftar urutan halaman dalam karya tulis ilmiah yang dibuat. Lalu kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Dalam bab 1 pendahuluan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang ini isinya gambaran umum tentang topik yang dibahas dalam karya tulis ilmiah. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisi hal-hal yang akan dibahas dalam karya tulis ilmiah dan biasanya ditulis dalam bentuk pertanyaan. Lalu ada tujuan. Tujuan ini merupakan tujuan yang akan dicapai dalam penulisan karya tulis ilmiah. Lalu ada yang terakhir yaitu manfaat. Manfaat ini adalah manfaat yang akan diperoleh melalui penulisan karya ilmiah. Lanjut ke bab 2 yaitu landasan teoritis. Landasan teoritis ini merupakan gambaran mendalam tentang topik yang dibahas dalam karya tulis ilmiah. Lalu bab 3 yaitu metode penelitian, yaitu metode penelitian ini adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang kemudian akan dipakai di dalam karya tulis ilmiah. Ada dua metode yang bisa dipakai. Yang pertama metode kualitatif, yaitu metode yang data yang dihasilkan itu dapat berupa video, suara, ataupun gambar. Lalu yang kedua ada metode kuantitatif. Nah, metode kuantitatif ini data yang dihasilkan dapat berupa angka. Lalu kita ke bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Nah, kalau di bab 4 ini itu isinya adalah hasil dari penelitian yang dilakukan dalam karya tulis ilmiah. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi sumber-sumber dari informasi yang dipakai dalam karya tulis ilmiah.